Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu bekerja dengan 3 orang anak. Kali ini saya akan bercerita bagaimana keluarga kami awal keluarga kami terpapar virus COVID-19. Berikut videonya. Baik sahabat, saya akan menceritakan awal bagaimana saya dan keluarga terpapar virus corona. Di hari Jumat tanggal 2 Juni saya masih bekerja maksud saya masih masuk kerja. Saat waktu kerja awal tidak apa-apa, kemudian di saat sore menjelang pulang itu sudah mulai terasa seperti badan saya agak greges gitu ya, mau demam seperti itu. Jadi saat saya pulang kerja, saya hanya tidur saat itu, dan ketika suami saya pulang, dia bilang, "Kenapa mah? Nggak tahu, rasanya kok semakin lama semakin menggigil rasa badan saya dan demam." Saya berselimut di kamar. Kemudian saya minta suami saya waktu itu untuk membelikan pecel lele. Harapan saya itu saya makan banyak sehingga berkeringat dan pulih tenaga saya. Dan suami saya pun memberikan makanan yang saya mau. Saya makan pecel, makan lele, tapi saat saya makan itu hanya separuh, padahal saat itu saya lapar sekali. Kemudian badan saya terasa greges sampai malam. Lalu di hari saya juga minum obat. Kemudian di hari Sabtunya saya kembali, badannya rasanya enak, sudah tidak panas dan juga tidak pilek ataupun batuk. Tapi kemudian di Sabtu malam, menjelang malam, jadi badan saya kembali lagi menggigil, panas, dan rasanya itu seperti suara saya itu seperti hidung saya tersumbat. Jadi tapi tidak pilek, tapi terasa seperti bindeng suara gitu ya. Kemudian hari Minggu tidak apa-apa karena di Sabtunya saya minum paracetamol. Hari Minggunya saya merasa lebih baik karena saya juga minum vitamin di hari Sabtunya, dan di hari Minggunya saya beraktivitas seperti biasa. Kebetulan di hari Minggunya saya menolong membantu keluarga yang sedang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Saya tidak merasakan panas lagi di hari Minggu. Saya merasakan mungkin hanya kecapean yang hari Jumat kemarin. Kemudian di hari Senin saat saya masuk kerja, teman saya bilang, "Kamu kok suaranya kok agak bindeng gitu, agak seperti tersumbat. Apa kamu pilek?" "Enggak sih, enggak." Kalau saya merasa tidak tersumbat dan tidak pilek, merasa tidak pilek. Tetapi ya orang yang mendengar seperti saya itu pilek berat seperti itu. Jadi saya juga agak takut. Hari Senin itu saya merasa saya makan itu seperti tidak ada rasanya. Jadi saya makan tidak ada rasa, lalu saya mencium sesuatu juga tidak tercium bau apa gitu. Sampai ketika saya pulang, teman saya bilang, "Kamu besok harus swab," kata untuk mengetahui apakah kamu ini terpapar virus atau tidak. Saya merasa saya enggak deh, kayaknya enggak, karena saya juga tidak panas, tidak merasa pilek, tidak merasa batuk juga tidak. Kemudian di hari Selasa, keesokan harinya saya karena masih tetap terasa seperti suaranya kurang bersih gitu ya, seperti orang yang pilek berat, flu berat, padahal saya tidak pilek.
saya melakukan swab di hari Selasa, swab antigen, dan mengejutkan hasilnya positif. Saat itu saya mulai shock dan saya lanjut untuk memeriksakan lab PCR untuk mengetahui sebenarnya apakah memang positif atau tidak. Di Selasa malam saya sudah mulai agak deg-degan karena saya punya bayi ya, punya anak kecil yang berusia 15 bulan yang masih menyusu dengan saya. Bagaimana jika saya nanti yang hanya terpapar saya, kemudian anak ini gimana, apa dititipkan atau bagaimana, karena dia masih ASI. Kalau sudah sama saya tidak mau susu botol, jadi maunya susu saya aja, maunya ASI. Jadi saya bingung ketika Selasa itu saya pulang, kan hasilnya belum keluar, saya tetap menyusui anak saya, tapi saya sudah memisahkan diri kamar kami dari anak-anak yang biasanya saya sama anak-anak. Saya tidur sendiri tapi tetap dengan Akasya, dengan anak saya yang paling kecil. Anak saya pun tidak panas, tidak pilek, tidak sakit apapun, dan menyusui dengan tenang dan tidur dengan tenang. Cuma saya tidak tenang karena menunggu hasilnya bagaimana. Ketika jam 1:30 saya tidak bisa tidur karena saya masih was-was bagaimana hasil PCR saya saat itu. Di hari Selasa tanggal 6 itu malamnya jam 1:30 dini hari menjelang Rabu ya, itu saya telepon rumah sakit untuk mengetahui bagaimana hasil PCR saya, dan ya Allah, qadarullah hasilnya sama, saya positif terpapar virus corona. Rasanya shock sekali saat itu, ya Allah, rasanya aku akhirnya yang Engkau pilih. Rasanya mau nangis, ya mau bagaimana. Saya memikirkan anak saya yang bayi ini bagaimana, apakah kami harus terpisah? Kalau terpisah juga tidak mungkin, malah bisa sakit kalau terpisah dengan anak saya yang saya susui. Kemudian anak-anak bagaimana? Kemudian ya sudahlah, ini harus saya terima, jadi qadarullah, harus pasrah dengan ini, harus sabar untuk melawan kalau memang benar virus itu ada dalam tubuh saya, dan saya harus berusaha untuk bisa sembuh ya. Kemudian yang saya takutkan lagi itu adalah kalau virus ini, gejala yang saya rasakan kan tidak bisa merasakan makanan, dan juga penciuman saya juga tidak terasa sama sekali. Saya mencium bau parfum, bau minyak kayu putih, bau jeruk, itu sama sekali tidak terbau sama sekali. Dan yang paling membuat saya shock adalah ketika saya tidak bisa mencium bau pup anak saya sendiri. Jadi ketika anak saya Akasya itu pup, hampir saya tidak bisa, walaupun saya dekatkan pup itu tidak bau sama sekali. Jadi itulah salah satu yang terbesar ya, maksudnya salah satu yang ciri-ciri kalau sudah terpapar virus, cirinya ya seperti itu, tidak bisa membau. Itu yang membuat saya yakin kalau saya benar-benar terinfeksi. Kemudian besoknya hari Rabu, akhirnya saya bilang sama suami dan anak saya kalau semuanya harus di swab. Dan di hari Rabu itu semuanya ke rumah sakit, tidak dengan saya, anak dan suami ke rumah sakit untuk melakukan swab antigen, dan qadarullah semuanya positif. Masya Allah, awalnya juga saya terkejut, bagaimana bisa anak-anak tidak ada gejala sama sekali, dan suami pun hanya sedikit batuk dan juga pilek, itu pun tidak tapi ya namanya sudah dites, berarti itu yang terjadi. Jadi saya
berusaha untuk melapangkan dada saya, berusaha untuk menerima kalau keluarga kami yang dipilih Allah untuk terpapar virus ini. Karena kami sekeluarga tidak ada gejala yang sedang atau berat, jadi kami melakukan isolasi mandiri di rumah. Dari hasil yang kami terima kemarin hari Rabu ya, kalau anak tanggal 7, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari ini tanggal 11 Juni sudah terhitung 5 hari kami melakukan isolasi mandiri di rumah. Sampai sekarang pun dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sudah 1 minggu saya alhamdulillah ada kemajuan, sudah bisa merasakan makanan. Karena awal-awal itu tidak tidak bisa sama sekali, dan saya berusaha untuk terus makan banyak meskipun itu tidak selera. Asupan ada apa, ada buah, ada roti, ada apa, saya makan aja meskipun tidak ada rasa, tidak kepengen, kayak mau muntah, itu saya makan banyak. Dan akhirnya di 1 minggu ini, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 11 ini saya sudah bisa merasakan makanan. Walaupun yang saya rasakan saya merasa belum 100%, mungkin masih 75% lah, masih 60-75 saya bisa merasakan makanan, tapi alhamdulillah sudah ada kemajuan. Tinggal indera penciuman saya yang belum berhasil, belum bisa mencium, jadi masih, itu sudah saya bau-bau untuk yang menyengat ya, seperti kulit jeruk, kemudian minyak kayu putih, itu masih belum. Jadi doakan sahabat, ayo berbagi di kolom komentar kira-kira ya yang apa aja yang bisa membuat kami maksud saya membuat saya nanti bisa sembuh gitu. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.